Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dian. Saya akan menjelaskan tentang warga negara dan kewarganegaraan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara. Warga negara adalah warga dari suatu negara yang ditetapkan menurut perundang-undangan. Kalau dalam negara Indonesia, warga negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi setiap orang yang menurut atau memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, maka orang itu sah atau dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah suatu ihwal yang berhubungan atau segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam definisi lain, warganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negaranya. Dalam kewarganegaraan, terdapat sistem atau metode mendapatkan kewarganegaraan itu sendiri. Sistem kewarganegaraan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem berdasarkan kelahiran. Yang kedua, berdasarkan perkawinan. Yang ketiga, berdasarkan naturalisasi. Pembahasan yang pertama yaitu berdasarkan kelahiran. Berdasarkan kelahiran ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah cara mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan, yaitu misal si A dilahirkan di Indonesia, maka si A menjadi warga negara Indonesia. Si B dilahirkan di Malaysia, jadi si B menjadi warga negara Malaysia. Selanjutnya ada ius sanguinis. Ius sanguinis adalah asas yang menjelaskan bahwa kewarganegaraan itu berdasarkan kewarganegaraan orang tua atau kewarganegaraan keturunan, tapi lebih tepat pada kewarganegaraan orang tua. Jadi si anak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Contoh, si anak lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia atau WNI, maka si anak menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian yang selanjutnya, sistem kewarganegaraan yang selanjutnya yaitu sistem kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Berdasarkan perkawinan ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum itu adalah asas yang mempunyai maksud bahwa suami dan istri adalah keluarga yang mempunyai hubungan persatuan yang tidak boleh terpecah. Keluarga merupakan pokok dari masyarakat dan sebagian kecil dari negara, sehingga identitas kewarganegaraan mereka harus sama. Kemudian yang kedua yaitu asas persamaan derajat. Asas persamaan derajat itu adalah asas yang mempunyai maksud bahwa dalam sebuah perkawinan itu tidak menjadi sebab salah satu dari pihak harus patuh oleh hukum terhadap yang lain. Jadi tidak menjadi sebab, tidak menjadi alasan bahwa yang satu ini harus nurut dengan yang satunya. Maksudnya harus nurut dengan, misal si istri harus nurut dengan si suami. Kemudian antara keduanya juga mempunyai hak yang sama dalam menentukan kewarganegaraan yang mereka inginkan. Misal si istri ingin menjadi WNI sedangkan si suami ingin menjadi WNA, itu tidak ada batasan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi. Maksudnya adalah perubahan status WNA yang melakukan beberapa syarat yang sudah ditetapkan oleh peraturan kewarganegaraan yang telah bersangkutan. Proses ini juga dilakukan jika sudah mengucapkan janji setia pada pengadilan negeri di negara yang ingin ia tempati.